Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kesempatan kali ini akan sama-sama memahami surah Al-Asr. Ya, ini kita fahami dengan melalui kitab Tafsirul Baghawi, namanya Ma'alimut Tanzil, dikarang oleh Imam Abi Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Dalam tafsir Al-Baghawi ini beliau menyebutkan suratul Asri Makkiyah. Yani surah Al-Asri itu adalah Makkiyah, tergolong surah yang Makkiyah. Wa qila Madaniyah, dan ada yang dikatakan juga dia adalah Madaniyah. Wa hiya salasu ayatin, ia terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal asri, demi masa. Qala Ibnu Abbas berkata, wad-dahri, demi masa. Ya, al-asri wal asri sama dengan wad-dahri. Wa qila aqsama bihi lianna fihi ibratun lin-nazir. Dan dikatakan Allah telah bersumpah dengannya karena sesungguhnya di dalam masa tadi terdapat pelajaran bagi orang yang berfikir. Wa qila ma'nahu wa rabbil asri, dan juga dikatakan, ada perkataan lain mengatakan maknanya adalah demi Tuhan yang memiliki masa. Wa kadzalika fi amsalihi, dan demikian juga dengan permisalan-permisalannya. Wa qala Ibnu Kaisan berkata, arada bil asri lail wan nahar. Allah mengendaki dengan waktu asar itu adalah malam dan siang. Yuqalu lahumal usron, dikatakan kepada keduanya, yakni malam dan siang tadi, al-asron, yakni dua masa. Wa qala al-Hasan min ba'di zawali syamsi ila ghurubiha. Al-Hasan berkata, yang dinamakan dengan al-asr tadi, yaitu mulai dari setelah tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari. Wa qala Qatadah berkata, akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Yang namakan asar tadi yaitu waktu akhir dari waktu siang. Ini waktu akhir dari waktu siang. Wa qala Muqatil, aqsama bi sholatil asri wa hiya sholatul wusta. Allah bersumpah dengan sholat asar, yaitu sholat asar adalah sholat pertengahan. Ayat kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ai khusranun wa nuqsanun, artinya adalah kerugian dan kekurangan. Qila, dikatakan arada bihi, yang dimaksud dengannya adalah al-kafiru, yakni orang-orang kafir, bidalili annahu stathnal mu'minin, dengan petunjuk, dengan dalil bahwasanya mereka itu dikecualikan dari orang-orang yang beriman. Wal khusranu dhihabu ra'si malil insani, dan yang dimaksud dengan khusran, kerugian, adalah hilangnya modal manusia fi halaki nafsihi wa umrihi bil ma'asi, di dalam mereka tenggelamnya dalam kerusakan dirinya dan umurnya dengan melakukan kemaksiatan. Wahuma akbaru ra'si malih,
dan keduanya adalah termasuk modal terbesar dari modal terbesar, yakni diri manusia itu sendiri dan umurnya. Itu adalah modal terbesar, termasuk modal yang terbesar. Ayat ketiga terakhir, illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang telah beriman dan melakukan amal-amal solih atau amal-amal kebajikan. Fa'innahum laisu fi khusran, orang-orang yang beriman dan telah melakukan amal-amal kebajikan tadi, fa'innahum laisu fi khusran, maka sesungguhnya mereka bukanlah berada di dalam kerugian. Wa tawasaw awsa ba'duhum ba'do, dan mereka saling berwasiat. Yani maksudnya adalah awsa ba'duhum ba'do, mereka saling berwasiat sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Bil haqqi, berwasiatnya dengan kebenaran. Bil haqqi, dengan kebenaran. Maksudnya bil Qur'ani qalahul Hasan wa Qatadah. Ya. Maksudnya dengan Al-Qur'an sebagaimana dikatakan oleh Hasan dan Qatadah. Wa qala Muqatil, adapun Muqatil berkata, yang dimaksud dengan bil haq tadi bil imani wat tauhid, yakni dengan iman dan tauhid. Artinya saling berwasiat dalam iman dan tauhid. Wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat di dalam kesabaran, dan mereka saling berwasiat di dalam kesabaran atas menunaikan yang fardu dan melaksanakan perintah Allah. Warawa Ibnu Aun an Ibrahim qala, Ibnu Aun meriwayatkan dari Ibrahim, ia berkata, aroda annal insana idza amara fid dunya wa haruma la fi naqsin wa taraja'a. Ia menghendaki bahwasanya manusia jika hidup di dunia dan kemudian menjadi tua, sungguh berada di dalam kekurangan dan akan dikembalikan kepada yang asal, kecuali orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya mereka fa'in illal mu'minina fa'innahum yuktabu lahum ujurahum wa mahasinu a'malihim, kecuali orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya mereka dicatat bagi mereka itu ganjaran-ganjaran atau pahala-pahala mereka dan kebaikan-kebaikan amal mereka, allati kanu ya'malunaha fi syababihim wa sihhatihim, yang mana mereka telah yang telah mereka kerjakan atau yang mereka kerjakan amal-amal itu di dalam masa muda mereka dan masa sehat mereka. Wahia mithlu qawlihi, dan ia seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang telah beriman dan mengerjakan amal-amal soleh atau amal-amal kebajikan. At-Tin ayat 4, 5 dan 6. Demikianlah, mudah-mudahan kita dapat memahami isi kandungan dari surah Al-Asr ini sehingga dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.